Si Mimi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Kutukan Cantik Sinta. Di desa Sukamaju, ada seorang gadis bernama Sinta. Dari kecil, ia sudah mendengar banyak orang berkata, "Tahu nggak sih, hidup itu akan lebih mudah kalau kita cantik." Bener banget. Kalau cantik itu semua orang muji. Dan semua orang itu bisa memperlakukan kita kayak putri. Kata-kata itu terus menempel di kepalanya. Sinta cantik ya. Tapi kalau dia lebih putih, pasti lebih putih aja. Mendengar obrolan anak-anak itu, dalam hati Sinta berkata, Kalau aku jadi yang tercantik, semua orang akan sayang sama aku. Sinta pun tumbuh menjadi gadis muda. Meski sebenarnya sudah menawan, ia tidak pernah puas. Sambil memandangi cermin, Sinta terus berlenggak-lenggok hingga sahabatnya Rara berkata, "Sinta, kamu tuh udah cantik kok. Orang-orang suka karena kamu baik, bukan karena wajah kamu aja." Nggak cukup, Ra. Aku harus jadi yang paling cantik, biar semua orang itu kagum padaku. Awalnya Sinta melakukan hal yang wajar seperti masker, lulur, ataupun make up. Orang-orang di desa mulai memperhatikannya. Tetangganya berkata, Sinta makin cantik aja ya. Rahasianya apa? Sinta tersenyum bangga. Rahasia kecil, kalau mau tahu harus bayar dulu. Rara terkejut. Sin, kamu jadi sombong. Jangan gitu. Biarin, cantik itu harus ada usaha, bukan cuma doa. Sinta pun mulai terbawa rasa bangga. Suatu malam, ketika Sinta dan Rara hendak pulang, mereka bertemu perempuan cantik yang menjual ramuan. Perempuan itu berkata, "Hai, kamu cantik sekali. Tapi, apa kamu mau lebih cantik dari itu?" Memangnya bisa ya? Bisa, tapi ada harga yang harus kau bayar. Kecantikan itu bukan cuma soal wajah, tapi juga jiwa. Aku rela lakukan apa saja. Beri aku ramuan itu. Rara menghampiri. Sin, jangan. Gak semua janji itu baik kok. Nanti kamu ketipu. Sinta pun keras kepala. Ra, kamu jangan ikut campur. Aku percaya perempuan itu. Lihat, parasnya sangat cantik sekali. Kemudian, Sinta pun membeli ramuan tersebut dan membawanya pulang. Sinta penuh dengan keyakinan bahwa dengan ramuan itu, dia akan terlihat lebih cantik dari sekarang. Beberapa hari setelah minum ramuan, wajah Sinta makin bersinar. Kulitnya putih mulus, matanya berkilau. Semua orang terpesona melihatnya. Pemuda desa pun berkata, Sinta, maukah kau jadi istriku? Kau si cantik bidadari. Ibu-ibu desa pun berkata, Anak siapa sih itu? Cantik sekali, bikin in saja. Sinta bangga di depan Rara. Lihat, Ra, semua orang memujiku. Ramuan itu ternyata berhasil. Tapi, matamu kok agak aneh, Sin. Kayak merah. Itu cuma lelah. Yang penting aku makin cantik. Hari berganti hari, kecantikan Sinta pun mulai terasa ganjil. Senyumnya kaku, kulitnya pucat, dan matanya menyeramkan. Orang-orang yang dulu kagum dan terpesona, sekarang takut melihat Sinta. Ada anak kecil yang berkata kepada ibunya, Ibu, wajah Kak Sinta seram. pemuda desa pun yang dulunya memuji dan ingin melamarnya, malah sekarang berkata, Aku salah, dia bukan bidadari, tapi iblis. Rara pun khawatir. Sin, hentikan ramuan itu sebelum terlambat. Sinta menatap cermin. Tidak, kenapa wajahku seperti ini? Aku hanya mau jadi cantik. Ra, kamu harus bantu aku. Kita temuin lagi wanita cantik itu nanti malam. Kemudian mereka pun berangkat untuk menemui perempuan itu. Tapi sayang, perempuan itu tidak ditemukan di tempat mereka bertemu sebelumnya. Mereka mencari ke sana kemari, namun mereka tidak pernah ketemu lagi dengan perempuan tersebut. Di malam hari, waktu Sinta tertidur lelap,
Sinta pun bermimpi dan mendengar suara perempuan tersebut. Perempuan itu berkata, Kau terlalu rakus. Kau memakai lebih dari yang seharusnya. Akibatnya, wajahmu tidak akan cantik. Dan itu adalah kesalahanmu. Maka dari itu, wajahmu akan terkena kutukan. Sinta pun terbangun dan langsung panik. Ia menangis dan melihat ke cermin. Wajahnya semakin memburuk. Ia berpikir mencari cara untuk mengembalikan wajahnya. Berbagai cara pun telah dilakukan, namun sayang, wajah Sinta tidak kembali ke semula. Wajahnya semakin hari semakin terlihat memburuk. Sejak wajahnya berubah menjadi buruk rupa, Sinta memilih mengurung diri di rumah. Tirai jendelanya selalu tertutup. Ia tak berani keluar karena ia merasa malu dilihat orang. Desa yang dulunya kagum padanya, kini hanya meninggalkannya dengan bisik-bisik ketakutan. Warga desa pun berbisik. Kasihan ya Sinta, sekarang wajahnya menyeramkan. Warga lain menjawab, Itu akibat kesombongannya sendiri. Sinta menangis di kamar, berbicara ke cermin. Aku benci wajah ini. Aku benci diriku sendiri. Lebih baik aku tidak pernah lahir kalau wajahku seperti ini. Meski begitu, Rara tak pernah meninggalkannya. Setiap hari, Rara datang membawa makanan dan mencoba bicara dengan Sinta. Meski pintunya selalu terkunci, namun Rara berkata, Sin, aku tahu kamu masih di dalam. Aku gak peduli wajahmu berubah. Kamu tetap sahabatku. Sinta membalas dengan suara pelan. Pergi kamu, Ra. Jangan lihat aku. Aku ini mengerikan. Kamu salah, Sin. Yang mengerikan itu bukan wajahmu, tapi saat kamu menyerah pada dirimu sendiri. Kamu jauh lebih indah saat hatimu tulus. Hari demi hari, kata-kata Rara mulai melembutkan hati Sinta. Ia sadar masih ada orang yang tulus mencintainya, meski wajahnya tak cantik lagi seperti dulu. Perlahan, Sinta mulai membuka pintu. Sinta membuka pintu dengan ragu, namun dia mulai memberanikan diri dan berkata kepada Rara, Kamu gak jijik lihat aku, Ra? Rara pun tersenyum hangat. Tidak, Sin. Karena aku lihat kecantikanmu yang sesungguhnya ada di sini. Di hati kamu, bukan di wajah kamu. Sinta terisak. Aku malu. Tapi aku gak mau terus begini. Aku ingin belajar lebih baik. Rara tersenyum. Itu baru Sinta, sahabatku. Rara pun memeluk Sinta dengan erat. Suasana pun berubah menjadi haru. Sejak hari itu, meski wajahnya sudah tidak secantik dulu, Sinta belajar menjadi gadis baik, membantu tetangga, dan mengajari anak-anak. Lalu dia menemani orang tua kesepian, dan lambat laun, orang-orang desa tak lagi melihat buruk rupanya, tetapi mereka merasakan sinar hatinya yang tulus. Anak kecil pun sampai berkata, Kak Sinta baik banget. Aku suka main sama Kak Sinta. tetangganya pun berkata, Betul, wajahnya memang berubah, tapi hatinya lebih indah dari siapapun di desa ini. Sinta pun tersenyum penuh air mata. Ternyata benar, cantik dari hati bisa bersinar melebihi cantiknya fisik. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita ini kita belajar bahwa obsesi berlebihan pada kecantikan hanya akan membawa celaka. Cantik sejati bukan dari wajah yang indah, tapi dari hati yang tulus. Karena hati yang baik akan selalu memancarkan cahaya yang lebih indah daripada rupa fisik semata. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!